Halo rekan tani semuanya, saya Lamhot Saragih, penduduk Kecamatan Dolok Masagal, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kami ini sedang berada di kebun kopi yang varietasnya Ateng Super. Terlebih dahulu kami beritahukan bahwa yang berada tepatnya di sebelah ini berasal dari teman kami dari Bener Meriah, Takengon. Awalnya kami ini diperkenalkan harga girsang. Dahulu kami dibimbing cuma dicoba-coba saja. Tapi akhirnya setelah kami dalami betapa prospek ke depan kopi ini sangat bagus. Akhirnya kami minta dikirimin bibit dari Aceh. Kami tanam karena kami yakin memang pasaran dari kopi ini walaupun akhir-akhir ini memang harganya sekitar 4 ribuan. Tapi sampai saat ini udah sekitar 7.500. Itu masih seperti dalam bentuk seri. Jadi kalau pantauan kami harga 7.000 dalam bentuk seri udah seperti lumayan, walaupun belum maksimal tapi sudah hampir puas lah. Kopi yang berada di lahan kami ini berumur sekitar 2,5 tahun. Jadi Ateng Super yang kami tanam ini kalau kami pantau kelebihannya dalam biji. Bijinya agak besar. Memang kalau dibandingkan kopi varietas lama yang sudah ada di desa kami memang mirip, tapi setelah kami pantau-pantau pokok seperti buahnya lebih besar. Perlu kami jelaskan ataupun setelah ternyata di kopi Ateng ini tidak dibutuhkan pemupukan seperti kimia. Jadi yang disarankan oleh tim yang mengajari kami, yang dibutuhkan hanya pemupukan secara organik. Secara organik sudah akan merasa dan kualitas yang bagus. Jadi dalam hal ini kami membuat lubang. Untuk pemupukan yang kami laksanakan di kebun ini, kami membuat lubang. Jadi di dalam pemupukan ini kami mengkorek ataupun menggali lubang. Di sisi pada saat ini kami membuat kanan, jarak-jarak yang diperlukan selebar daunnya. Pupuk yang kami gunakan yaitu pupuk organik dicampur dengan kotoran ayam. Bulan ini yang kami korek sebelah kiri, 4 atau 5 bulan selanjutnya yang kami korek sebelah kanan, baru selanjutnya di sisi yang lain sampai seluruhnya 4 sisi bergantian. Jadi yang kami ketahui fungsinya ini juga agar akar itu mendapat oksigen yang bagus daripada lubang. Pupuk organik ini kami juga menambahkan alang-alang yang ada di sekitar dimasukkan ke lubang tanam tersebut. Banyaknya buah masih sedikit berkurang. Kebetulan pada saat ini adalah pasca panen raya. Jadi kita lihat buah yang ditampilkan sudah agak menurun. Untuk penanaman kopi ini seharusnya kita lebih dahulu menanam pokok ataupun pohon lamtoro. Dalam bahasa Simalungun dibilang pote-pote. Kami memilih lamtoro karena lamtoro ini kami lihat selain akarnya tidak begitu rakus, daunnya bisa juga sebagai sumber pupuk karena mengandung N yang sangat bagus untuk pupuk kopi tersebut. Mau menanam kopi, alangkah bagusnya ditanam dulu lamtoronya, baru ditanam kopinya. Kebetulan kalau di lahan kita ini agak terlambat penanamannya lamtoro. Kalau dilihat ada tanaman tumpang sari. Jadi tujuannya ini bisa di samping kita menanam kopi sambil membersihkan lahan, kita bisa juga menanam seperti jahe merah ini. Jadi di situ juga kita menanam jahe ini, mengasih pupuk ke jahe. Jadi kopinya juga dapat nutrisi sehingga hasilnya saling menguntungkan. Kami sarankan membuat jarak 2,5 kali 2,5 ataupun 2,5 dikali 3 meter. Itulah jarak yang disarankan menurut pengetahuan ataupun disarankan teman-teman kita yang dari Gayo seperti Pak Jeniwen yang tidak bosan-bosannya membimbing kami dalam mengembangbiakkan Ateng Super di Kecamatan Dolok Masagal, Kabupaten Simalungun ini. Jadi yang kami tanam di sini yang terlebih dahulu tadi varietasnya Ateng Super.
Jadi yang ada di sebelah kami ini varietasnya longberry. Nah, kenapa kami memilih juga longberry? Karena ada perbedaannya antara Ating Super dengan longberry. Walaupun dalam segi banyaknya buah dan besarnya tidak jauh berbeda dengan Ating Super tadi, tapi kalau kami tinjau ini, alasan kami menanam longberry untuk menghemat waktu dalam penunasan. Di Ating Super itu bongkahannya itu agak rapat. Jadi di longberry itu antara bongkahan yang lain ke bongkahan yang lain itu jaraknya agak panjang. Jadi hemat kami mungkin penunasannya nantinya akan lebih santai, bukan seperti Ating Super yang tunasnya agak rapat. Jadi ini sengaja kami petik ujung dari kopi ini yang disarankan 1,20 meter, 1,5 meter baru dipetik ujungnya. Kenapa kami laksanakan seperti itu? Karena sesuai yang kami pelajari, jika kita membiarkan tumbuh ke atas, itu mengurangi buah dan juga proses pemanenannya cukup ruwet karena harus ditarik ke bawah, baru dihempaskan lagi, itu akan menjatuhkan bunga yang lain. Jadi ini dalam penunasan kami belum mengurangi jumlah tunas. Kenapa kami laksanakan seperti itu? Karena saat seperti ini kami lihat memang pencahayaan yang masuk ke dalam ataupun ke pokok batangnya masih tergolong belum, ataupun sirkulasi udara masih bagus. Nah, walaupun kedepannya kami pasti akan mengurangi tunas-tunas ataupun cabangnya ini, karena yang kami ketahui yang dibiarkan nanti sekitaran 12 ke 15 cabang. Nah, dimana nanti yang dari cabang yang dibiarkan itu menumbuhkan cabang-cabang yang lainnya. Jadi yang dibutuhkan di kopi ini adalah sirkulasi udara yang masuk ke dalam ataupun ke batangnya. Karena jika kita biarkan kebanyakan daun, itu akan mengurangi buahnya. Karena cahaya yang masuk ke dalam itu akan berkurang. Makanya yang disarankan ini dari pokok batangnya itu tidak akan dibiarkan minimal 1 jengkal ataupun 1,5 jengkal, tidak diperbolehkan memelihara tunas. Itulah tujuannya agar pencahayaan ataupun sirkulasi udara akan bagus di terjadinya buah. Seperti yang kita lihat, ada buah yang harusnya hampir matang, mutunya kurang bagus. Itulah diakibatkan terlambatnya ada pelindung untuk buah tersebut. Jadi disarankan untuk kopi ini, longberry ataupun Ating Super tadi sangat dibutuhkan pelindung. Seperti yang kami sebutkan di awal tadi, pelindung yang disarankan adalah lamtoro. Jadi satu lamtoro ini kalau kita lihat, satu pokok lamtoro itu bisa melindungi kurang lebih 10 pokok kopi Ating Super maupun longberry. Jadi memang kekurangan daripada lahan kami ini terlambat penanaman pokok pelindung tersebut. Kopi ini panen raya itu bisa 2 kali dalam setahun. Jadi seperti sebuah kilas balik juga yang ataupun sangat penting sebelum penanaman kopi ini, disarankan agar menggali lubang setidaknya 40 kali 40. Kenapa kita laksanakan demikian? Untuk memperkokoh batang kopi ini agar jangan ambruk atau tumbang. Karena akarnya akan berkembang di situ, kedalamannya 40, lebar juga 40. Jadi itu sudah cukup bagus untuk memperkokoh batang tersebut agar jangan tumbang akibat dihempas angin atau yang lainnya. Harapan saya, yang pada saat ini juga kebetulan saya seorang kepala desa. Jadi saya juga bercita-cita mengembangkan kopi ini di daerah saya pada rekan tani, terkhusus di Simalungun. Janganlah kita hendaknya di situ jahe mahal, jahe semua kita tanam. Di situ murah jahe, akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini. Jadi perlu kita ketahui kalau kopi ini menurut pantauan kami pasarannya bukan cuma nasional, bahkan internasional. Jadi marilah di samping kita menanam jahe atau yang lain, ayo kita tanam kopi Arabica ini agar setidaknya kita dalam keluarga kita adalah untuk ke dapur. Jadi di samping tanaman yang lain ada musiman, kita tetap ada untuk kopi seperti ini. Sudah jarang di tempat kita karena udah habis kita bongkari untuk nanam jahe. Ayolah tanam kembali dan kita buat bahwa mutu kopi di daerah kita Simalungun gak kalah dengan daerah yang lain dengan sistem organik. Jadi seperti kita lihat KP-KP sekarang
Nah, orang itu kan membutuhkan kualitas kopi yang sangat bagus. Mari kita belajar pada ahlinya bagaimana membuat agar aroma ataupun rasa yang dihasilkan tanaman kita itu mutunya sangat bagus untuk penikmat kopi. Sekian dan terima kasih rekan tani, sukses selalu.